Ancaman Presiden Amerika Serikat yang akan memblokade Selat Hormuz, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional UI, Agung Nurwijoyo yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Halo, selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak Nisa dan Mbak Suzan. Baik, Pak, kalau kita lihat ya, ini kan Trump kembali menyebutkan ancaman untuk memblokade Selat Hormuz dan dikatakan mulai pada hari ini sudah mulai berlaku. Meskipun apa yang disampaikan Trump ini sangat mengerikan terdengar, tapi CENTCOM justru lebih kayak meredakan. Nah, pertanyaannya, apakah dengan ancaman yang disebutkan oleh Trump ini semakin membuat posisi Amerika Serikat sebenarnya semakin dalam tanda kutip ya semakin terjepit, karena kan mereka sepertinya sangat ingin supaya Selat Hormuz ini dan juga poin mengenai nuklirnya dapat diterima oleh Iran. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat Mbak sebenarnya ada tekanan juga yang dialami oleh Trump ya, terutama setelah kemudian kita melihat adanya kegagalan dalam perundingan 21 jam di Islamabad ya. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa Trump ini membutuhkan satu bentuk legitimasi bahwa dia bisa menyelesaikan perang konflik terhadap Iran ini keluar dengan posisi menang dan kepala yang sifatnya tegap. Karena memang tekanan domestiknya bagi Trump itu sudah cukup tinggi ya, terutama dengan bagaimana harga minyak di domestik Amerika Serikat ini naik secara signifikan semenjak awal perang hingga hari ini. Itu yang awalnya masih $2, sekarang sudah naik sekitar $4. Belum lagi tekanan dalam konteks politik di Amerika Serikat buat Trump ini juga punya tekanan yang cukup signifikan, karena kita tidak bisa memungkiri dan lupa bahwa bulan November Trump ini akan menghadapi pemilu sela, dan saat ini kemudian kan dalam berbagai macam hasil survei approval rate Trump di domestik juga mengalami penurunan. Apalagi juga bahwa publik Amerika Serikat juga meyakini bahwa 68% kalau tidak salah publik Amerika Serikat melihat bahwa Trump ini tidak punya tujuan yang jelas ketika bicara tentang perang di Iran. Jadi memang sampai saat ini dengan melihat dinamika yang terjadi sekarang, deadlocknya perundingan perdamaian, Trump membutuhkan satu bentuk legitimasi bahwa dia bisa memberikan tekanan yang signifikan terhadap Iran. Dan sekarang kalau kemudian kita melihat ada ancaman terhadap penutupan atau blokade terhadap Selat Hormuz, karena Trump melihat bahwa keberadaan Hormuz ini sebagai bargaining chip utamanya Iran ya. Dalam beberapa kali tensi yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran, memang penggunaan ancaman terhadap Hormuz ini senantiasa dilakukan oleh Iran. Nah, sekarang yang kemudian ingin dilakukan balik oleh Amerika Serikat adalah ya menempatkan kapal-kapal Amerika Serikat di mulut Teluk Persia dan sekitar jalur Hormuz, yang seharusnya sebenarnya kan Hormuz ini adalah transit passage, yaitu semua kapal ini diizinkan untuk bisa mengakses wilayah Hormuz tersebut. Oke, nah menarik kalau kita lihat juga, tapi di sisi lain Iran pun merespon ancaman ini melalui Ketua Parlemennya Muhammad Ghalibaf begitu mengaku akan melawan seberapa besar pun kemungkinan perang yang ada di Selat Hormuz ini akan terjadi. Pertanyaannya sebetulnya sejauh mana blokade ini benar-benar akan dilakukan secara signifikan dan dengan cara apa begitu ya Amerika Serikat akan melakukan blokade ini? Ya, terkait dengan hal tersebut, cara apa yang kemudian akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi ini kan sebenarnya adalah, sekarang kita masih melihat dalam fase gencatan senjata ya Mbak sebenarnya. Tapi gencatan senjata yang kemudian disepakati sampai nanti sekitar 22 April itu adalah sebuah gencatan senjata yang sampai hari ini kita melihat ini memiliki ruang-ruang yang sangat rapuh. Jadi dia hanya tinggal menunggu adanya satu eskalasi yang sifatnya signifikan, dan biasanya eskalasi ini biasa ditunjukkan dengan satu tekanan militer biasanya. Mungkin satu dua insiden yang akan memecah kembali perang untuk kemudian terekskalasi. Nah, makanya kemudian sekarang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam konteks memberikan blokade, ini juga sebagai bentuk apa ya, tekanan terhadap Iran. Kalau kemudian ditanya bentuknya seperti apa, bentuknya bisa berbagai macam ya. Bisa jadi dalam konteks ini adalah Amerika bisa berusaha dalam menginspeksi kapal-kapal tanker gitu kan, menghentikan kapal-kapal yang dicurigai ya kan, menahan kapal yang kemudian dianggap kemudian melanggar gitu ya, terutama buat kapal-kapal yang kemudian mengangkut minyak Iran yang mereka melanggar sanksinya Amerika Serikat ya. Dan dalam hal ini memang jadi apa namanya, ada usaha untuk memaksa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat.
Nah, tentu hal ini kemudian akhirnya memang pasti akan kemudian direspon ya oleh Iran tentunya, karena memang dalam hal ini Iran juga melihat bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat ini kemudian bisa memicu, bahkan ini juga sebenarnya kalau boleh saya bilang Iran pada saat ini seperti yang tadi saya sampaikan oleh Galibaf, Iran ini sebenarnya sekarang sedang membangun semacam deterrence ya. Dia tidak langsung memberikan serangan, tapi memberikan sinyal siap untuk mengekskalasi. Ya, karena memang Iran ini merasa bahwa kontrol terhadap Hormuz, dia memiliki hak atas kontrol terhadap Hormuz dan punya penegasan bahwa jalur yang kemudian terjadi di Hormuz ini, kalau sekarang kan yang kemudian dilakukan oleh Iran itu kan blokade juga tapi sifatnya terbatas ya. Dia masih membuka semua jalurnya, ya kan? Tapi semua kapal yang kemudian lewat harus berada dalam pengawasannya Iran. Tapi yang kemudian dilakukan Amerika Serikat memang tekanannya adalah tekanan dalam konteks ancaman militer dan tekanan terhadap ekonomi. Dan dari dinamika sebenarnya yang terjadi dengan ancaman dilakukan Amerika Serikat ternyata sudah membuat kontraksi terhadap harga minyak hari ini kan. Sekarang harga minyak sudah tembus di angka lebih dari $100 dan tekanan globalnya semakin meningkat yang memberikan satu sinyalemen bahwa potensi eskalasinya sekarang kembali terbuka. Tapi Mas Agung, kalau kita lihat ya, kembali ke soal Selat Hormuz ini kan secara status kan sejatinya, koreksi jika salah ya, ini kan merupakan jalur pelayaran internasional. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan ingin memblokade secara hubungan internasional dan mungkin hukum internasional, apakah ini bisa dibenarkan? Tidak. Jadi memang dalam hal ini kita sempat saya singgung bahwa keberadaan Hormuz ini kan sebagai transit passage. Siapapun berhak untuk melintasi Hormuz seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentu ini adalah bentuk pelanggaran. Nah, kalau kemudian kita melihat, tapi agak berbeda perspektifnya kalau kemudian dalam melihat Iran. Iran ini kan melihat Hormuz ini sebagai sebuah gray zone, wilayah yang sifatnya abu-abu gitu ya boleh dibilang. Karena memang Iran menganggap bahwa pengawasan terhadap Hormuz ini adalah bagian dari hak Iran yang memiliki garis pantai. Ya, jadi secara terbatas dalam konteks keamanan, jadi dia merasa bahwa punya hak lebih istimewa ketika bicara masalah Hormuz. Dan tentu kalau kembali kepada apa yang dilakukan Amerika Serikat, tentu ini memberikan satu bentuk ancaman yang sifatnya serius dan bahkan potensi pelanggaran dalam konteks hukum internasional karena melihat bahwa keberadaan Hormuz ini sebagai jalur laut internasional demikian. Nah, artinya sebenarnya juga kita bisa secara kasat mata kita akan bisa menilai bahwa ya tekanan dunia internasional seharusnya kembali lebih masif ya, terutama tekanan terhadap Amerika Serikat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengekskalasi perang. Yang kedua, ya tindakan-tindakan seperti ini yang justru akan mempengaruhi dan memberikan dampak yang sifatnya signifikan terhadap perekonomian dunia hari ini. Baik. Baik, Mas Anton, tapi kalau kita melihat artinya jika melihat kondisi saat ini Selat Hormuz yang kemudian menjadi titik paling sensitif begitu ya, dengan skenario terburuk jika tekanan militer terus terjadi, potensi dari militer Amerika Serikat untuk kemudian melakukan penyerangan kita ketahui di Selat Hormuz ini juga banyak sekali sumber-sumber minyak. Artinya ini akan menimbulkan dampak lingkungan yang begitu parahnya. Begitu, apakah kemudian itu juga bisa menjadi tekanan dari masyarakat internasional? Ya, jadi dalam konteks ini memang kalau dalam kemudian akhirnya melihat eskalasi yang terjadi, tentu eskalasi ke arah perangnya hanya menunggu tinggal apakah ada atau tidaknya insiden. Ya. Kalau sampai sekarang kan sifatnya memang bentuknya masih seperti halnya sebuah diplomasi koersif yang secara intens dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga ya, Amerika Serikat khususnya. Nah, dalam hal ini tentu memang dampaknya luar biasa ya Mbak ya. Tadi ada dampak lingkungan, dampak ekonomi, dampak politik, sehingga memang kan yang sebenarnya menjadi satu hal sifatnya penting untuk sama-sama diperhatikan adalah mendorong pihak-pihak terkait ini untuk kembali ke meja perundingan ya. Bagaimana kemudian sekarang empat sinyalemen utama menurut saya bisa mendorong negara-negara konflik untuk kembali ke meja perundingan adalah realitas bahwa tekanan ekonomi kita semakin meningkat. Tadi sudah saya sempat singgung bahwa harga minyak sudah tembus di angka $100, pasar global sudah mulai
pecah, ya kan? Dan juga pasti ada kemudian tekanan dari negara-negara besar, pertama kalau Amerika Serikat dalam hal ini adalah negara G7. Yang kedua, tentu yang kemudian akhirnya bisa mendorong adalah ya tekanan domestik di Amerika Serikat itu sendiri. Jadi berapa indikasinya, masalah harga minyak, masalah tekanan politik domestik, belum lagi harga pasar saham yang kemudian turun, ya. Yang ketiga, bahwa memang perlu kemudian akhirnya dua-duanya kemudian Iran dan Amerika Serikat ini memandang bahwa keberadaan Hormuz ini penting dan signifikan. Buat Amerika Serikat, saya tidak bisa memungkiri bahwa penguasaan Iran atas Hormuz ini adalah ancaman keamanan buat Amerika Serikat. Tapi buat Iran, keberadaan Hormuz ini adalah jaminan keamanan mereka untuk bisa survive, untuk kemudian bisa bertahan. Nah, yang kemudian akhirnya yang terakhir memang dalam hal ini ya intervensi dari pihak ketiga dalam hal ini adalah ya kelompok-kelompok mediator, apakah itu Pakistan, Oman, Qatar, dan negara-negara besar lain untuk kemudian ya mendorong deeskalasi dari tensi yang kemudian terjadi agar kemudian kita belajar 42 hari terakhir kita melihat bagaimana kemudian perang tersebut memberikan dampak yang signifikan dan tentu kita tidak ingin perang tersebut berkelanjutan. Baik, terakhir Mas Agung, kalau Anda tadi menyebut masih ada kemungkinan ya, masih ada posibilitas dilakukannya perundingan kembali karena memang kan dari sisi Iran juga mengiyakan mereka sebenarnya terbuka jika memang dilanjutkan. Nah, pertanyaannya, apakah ini masih bisa kita hitung kita estimasi dalam jangka waktu beberapa hari atau beberapa minggu lagi atau justru tidak bisa terprediksi dan apakah nanti mediatornya masih akan Pakistan atau akan mencoba kepada pihak lain? Saya pikir untuk memprediksi dalam konteks durasi waktunya lumayan rumit ya Mbak. Kecuali memang tekanan di dalam publik Amerika Serikatnya semakin tinggi. Karena tadi ya kita menghitung bahwa bulan November Amerika akan diadakan pemilu selah. Tapi dalam hal ini yang kemudian juga tidak bisa kita lupa juga adalah variabel spoiler dari keberadaan Israel. Kita bisa melihat bahwa dalam tensi yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran ini tidak terjadi sekedar bilateral, tapi juga ada elemen Israel yang seringkali meningkatkan tensi dari konflik yang berkecamuk seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini memang back channel negotiation saya rasa dalam beberapa waktu terakhir itu juga senantiasa terus berjalan karena memang bagaimanapun juga peran Pakistan, peran Oman, peran Qatar misalkan dan dalam hal ini juga ada Turki dan seterusnya punya peranan yang signifikan dalam membuat aktor-aktor ini untuk kembali mendorong mereka masuk ke meja perundingan. Jadi saya tidak ingin kemudian berputus asa gitu ya bahwa memang harapan itu kemudian harus kemudian kita hidupkan karena memang bagaimanapun juga dampak signifikan dari perang ini begitu masif besar dan kita tidak ingin juga perang ini tereskalasi ke babak berikutnya seperti itu. Oke, tentu ya. Lagi-lagi sepertinya Israel ini harus dikendalikan. Kita akan terus kawal perkembangan dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih atas pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore. Mas Agung Nurwijoyo selaku pengamat hubungan internasional. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih.